Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali sahabat pejuang usaha dengan saya Muklis Sofyan di channel YouTube Muklis Sofyan. Oh ya, kemarin sebelumnya dengan sesi sebelumnya dengan tema mengapa bisnis dengan subtema bisnis membantu negara ya. Hari ini sekarang kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik, menurut saya cukup menarik, dan ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan saya kenapa saya memilih berbisnis ya sebagai pekerjaan utama saya atau penghidupan utama saya hari ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tema konsep Rasulullah, konsep bisnis Rasulullah SAW, buat sahabat pejuang usaha yang sudah menonton video saya sebelum-sebelumnya, yang mungkin merasakan manfaatnya, boleh silakan di subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa like and share. Karena siapa tahu di luar sana ada sahabat-sahabat kita yang butuh motivasi untuk memulai wirausaha. Oke, baik sahabat pejuang usaha, kita mulai saja dengan konsep bisnis Rasulullah SAW. Nah, pada saat awal-awal saya mulai bergabung dengan komunitas-komunitas bisnis di Pekanbaru ini, pertama salah satu komunitas yang saya geluti adalah pengusaha tanpa riba. Nah, di komunitas bisnis ini saya belajar memang bisnis itu kita memang sebisa mungkin, bahkan bukan sebisa, wajib kita untuk menjauhi namanya pola riba ya pinjaman dan segala macam. Nah, pada saat itu memang saya masih ada sedikit bersentuhan dengan dunia lembaga keuangan ya. Nah, waktu itu saya sempat bertanya kepada salah satu ustadz yang mengisi di komunitas tersebut, apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk itu? Apakah saya harus jual aset saya? Waktu itu kebetulan saya sudah punya ruko atau bagaimana? Ya mungkin karena Ustadz juga memahami ya, mungkin apa yang bisa Bapak lakukan sekarang, lakukan saja. Nah, waktu itu memang saya belum langsung untuk melepas ruko, saya masih mempelajari. Nah, salah satu yang saya pelajari itu adalah konsep bisnis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang saya ketemukan di konsep bisnis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata konsep bisnis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai hari ini, ya. Nah, apa yang salah satunya yang dipakai hari ini? Nah, begini, ada sebuah kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau ingin mengunjungi suatu negeri, ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ingin mengunjungi sebuah negeri, beliau tidak langsung mengunjungi negeri tersebut. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan mengumpulkan informasi-informasi tentang negeri tersebut. Apa mulai dari penduduknya, apa kebiasaannya, kondisi segala macam, apa yang terjadi di lingkungan negeri tersebut. Nah, sampai suatu saat Rasulullah SAW itu berkunjung di sebuah negeri, saya lupa, nanti mungkin bisa di browsing lah ya, di Google ada juga. Rasul itu bertemu dengan rajanya itu bertanya dengan Rasulullah, apa yang Rasulullah ketahui tentang negeri raja tersebut. Akhirnya Rasulullah menjawab semuanya, mulai dari kebiasaan masyarakatnya, ya kondisinya segala macamnya, sampai raja tersebut mengatakan, engkau lebih mengetahui negeriku daripada diriku sendiri. Nah, apa itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah sebuah konsep bisnis yang Rasulullah sudah terapkan 1400 tahun yang lalu, dan hari ini dicontoh oleh sebuah bisnis besar. Apa nama konsepnya itu? Yaitu adalah mapping. Mapping. Sahabat pejuang usaha, ya, sebuah perusahaan besar itu tidak akan ujuk-ujuk langsung membuka bisnisnya di suatu tempat atau di suatu daerah. Mereka pasti akan melakukan survei dulu, mulai dari survei tingkat ekonominya, mulai dari survei daya beli masyarakatnya, ya jumlah penduduk, potensi segala macam itu disurvei. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Nah, cuman hari ini konsep bisnis ini lebih dimodernkan saja oleh orang-orang kita ya, disebutnya seperti mapping gitu. Padahal konsep bisnis sudah diterapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita UMKM, apakah kita bisa melakukan proses mapping? Bisa sekali. Dengan dunia teknologi hari ini sangat bisa sekali. Ya. Apa metode yang bisa kita lakukan untuk mapping? Terutama dengan kalau kita misalnya seorang produsen. Nah, ingat, sebuah bisnis memang kita terkadang ingin idealisme. Oh, saya punya produk A. Produk saya ini begini-begini, ya. Bisa begini-begini dan bisa menghasilkan manfaat begini-begini. Itu kan hanya pandangan dari kita sebagai
sebagai produsen. Tapi pertanyaannya apakah konsumen atau pasar menerima produk kita? Belum tentu. Nah, maka dari itu salah satu metode agar bisnis kita di awal tidak peluang gagalnya itu besar, itu harus melakukan yang namanya proses mapping atau survei lah kurang lebih. Nah, apa yang harus kita lakukan survei? Kita bisa melakukan survei yang seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW pada saat memulai bisnis. Ya, misalnya kita lihat di suatu, oke lah kita ambil skopnya aja, kita nggak usah terlalu besar, mungkin tingkat kota lah, seperti kota saya, kota Pekanbaru. Kita lihat, apa sih kebutuhan masyarakat kota Pekanbaru, yang dimana kebutuhan itu banyak dibutuhkan, tetapi supply-nya atau penyediaannya itu sangat sedikit atau masih kurang. Nah, akhirnya membuat produk tadi susah dicari di masyarakat di tengah kota Pekanbaru ini. Nah, itu bisa kita lakukan, ya. Bisa lakukan dengan cara-cara apa? Nah, ini metodenya bisa dilakukan seperti metode penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kita kalau misalnya mau kondisi misalnya mau skripsi ya, pasti ada namanya survei. Nah, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan misalnya? Ya, membuatlah question-question yang bisa dijawab oleh itu. Kita lakukan survei mungkin 100 sampai 200 orang ya. Nah, nanti dari hasil survei nanti kita lihat berapa persen sih sebenarnya konsumen atau masyarakat Kota Pekanbaru itu butuh dengan barang tersebut. Seandainya hasil survei kita menunjukkan di atas angka 50%, ya, di atas 50%. Nah, ini layak sekali kita untuk memperjuangkan produk tadi. Nah, dengan kita melakukan langkah mapping ini, survei ini memperkecil resiko bisnis kita gagal di kemudian hari. Kenapa? Karena kebanyakan kita di luar sana, khususnya kita UMKM, kita merasa yakin, terlalu yakin, mungkin over PD dengan produk kita sendiri. Padahal produk itu belum tentu masyarakat membutuhkan. Nah, saya ingat sekali ya, waktu di zaman handphone belum jaya-jaya seperti hari ini ya. Pada saat itu mungkin handphone itu sekitar tahun 2000-an. Saya awalnya itu pilih handphone sekitar 2000, tahun 2000 waktu itu. Ingat sekali saya waktu itu Siemens C45. Itu harganya luar biasa, handphone yang layarnya warna hijau ya. Cuma bisa SMS dan telepon, serta main ular snack gitu ya, kalau masih tidak ingat ya. Itu harganya udah di angka 1,3 ke atas, 1,3 juta rupiah. Nah, pada saat itu memang pasar belum terlalu ya, karena kebutuhan untuk hal komunikasi itu hanya dibutuhkan oleh kalangan-kalangan tertentu. Tapi ke sini mulai di atas tahun 2000-an itu mulai banyak. Terutama mulai banjirnya handphone dari Cina yang murah. Akhirnya apa? Handphone yang sekarang yang dulunya harga 1,3 juta ya, yang hanya cuman untuk apa ya? Ya cuma bisanya warna hijau saja layarnya, hanya bisa main snack dan segala macam ya. Hari ini 1,3 juta itu udah bisa Android yang luar biasa bagus ya. Udah bisa buat YouTube ya, seperti yang kita lakukan sekarang ya, rekam video ya, live streaming dan segala macam. Udah luar biasa sekali ya. Nah, jadi apa poinnya? Seandainya ya, kalau kita ingin berbisnis ya, dan kita pemula ini, kita lakukan mapping dulu, seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW. Rasul SAW itu tidak akan mengunjungi suatu negeri tanpa dia mengetahui kondisi di negeri tersebut. Nah, ini sebuah konsep bisnis yang luar biasa ya. Kita umat muslim ya, khususnya umat muslim, Rasul kita sudah mencontohkan ya. Apalagi hari ini apa yang sudah konsep-konsep yang dibuat oleh Rasul SAW itu dipakai oleh mereka yang non-muslim di luar sana ya. Mereka untuk mensurvei itu terkadang membayar tim surveyor. Saya ingat sekali ada sebuah perusahaan besar yang mau buka tokonya di Pekanbaru ini. Saya sempat satu pesawat dengan tim surveinya. Itu anggaran surveinya itu bukan puluhan juta. Sampai angka surveinya itu mendekati angka 1M. Kenapa mereka melakukan survei? Ya, pertanyaannya kenapa harus melakukan survei? Mereka dengan melakukan survei itu memperkecil resiko kegagalan mereka di kemudian hari. Kenapa? Kalau mereka tanpa survei, mereka sudah investasi dulu, ya, misalnya berinvestasi dalam segi bangunan, peralatan, dan segala macam, itu kan cukup besar biayanya. Nah, seandainya tidak mereka melakukan survei, apakah daerah itu layak untuk dibuka atau tidak?
mereka langsung membuka saja, kemungkinan ruginya bukan 1 miliar lagi, bisa puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, makanya itu peran penting dari mapping ini ya. Nah, padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencontohkan mapping. Oke, sahabat pejuang wirausaha. Nah, itu satu konsep dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dipakai oleh banyak pengusaha hari ini. Nah, apa konsep berikutnya? Nah, ini ya. Konsep satu lagi. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan ada konsep nama CSR. Nah, ya. Apa itu CSR? Ya. Mungkin sahabat semua pernah tahu ya. Sebuah perusahaan itu sekarang udah ada wajib nama kegiatan sosial. Nah, makanya CSR itu kepanjangan dari Corporate Social Responsibility, yaitu kegiatan sosial dari perusahaan. Sebenarnya kegiatan sosial ini memang tujuannya sosial, tapi dengan adanya embel-embel perusahaan yang melaksanakan secara tidak langsung, kegiatan CSR ini sudah mengangkat nama dari perusahaan tadi. Misalnya, kita pernah lihat ada sebuah perusahaan minuman itu melakukan kurban 1000 ekor. Diiklankan di TV, padahal kurban itu adalah kegiatan CSR. Tapi karena kurban itu dilaksanakan perusahaan minuman, akhirnya kegiatan tersebut yang awalnya sosial bisa menjadi kegiatan bisnis secara tidak langsung mengangkat nama dari perusahaan tadi. Nah, kegiatan CSR ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana Rasulullah mengayomi masyarakat-masyarakat miskin di sekitar kota Madinah dan kota Makkah, ya. Bagaimana Rasulullah mempersilakan para sahabat-sahabat, ya, ada sahabat yang kurang mampu, ya, itu untuk ditanggungi atau ditalangi atau disantuni oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya kalau kita sebagai muslim menyadari ini adalah sebuah kegiatan yang sudah dikonsep oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya perbedaan dari sisi nama saja. Ya, luar biasa sekali. Banyak sekali sebenarnya konsep Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, inilah kenapa saya secara pribadi mengidolakan Rasulullah SAW dalam dunia bisnis. Karena apa yang saya pelajari hari ini, yang saya pelajari 1400 tahun kemudian setelah Rasul SAW meninggal, itu ternyata sudah dicontohkan oleh Rasul SAW dalam dunia bisnis. Nah, kita sebagai umat muslim, sebagai pengikut Rasul SAW, kenapa tidak kita mencontoh? Selain dari yang sudah pasti ya, dari kegiatan ibadah beliau ya, yang pasti dari kegiatan keseharian muamalahnya ya. Nah, ada satu konsep lagi ya, yang ini baru-baru ini saya pelajari. Konsep namanya time management. Nah, saya membaca sebuah buku bagaimana satu hari bersama Rasulullah SAW. Jadi, dalam keseharian Rasul SAW itu, semua waktunya itu tersistem, teratur. Nah, dalam dunia bisnis, itu sangat diperlukan sekali. Ya, time management itu sangat diperlukan sekali, terutama seorang leader, seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak bisa mengatur manajemen waktu, itu sudah luar biasa, sudah luar biasa, kesalahan yang luar biasa sekali gitu ya. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang pernah saya jumpai, salah satunya pemilik, kalau mungkin sahabat pejuang tahu lah ya, pemilik founder atau pendirinya dari gambar matahari besar gitu ya. Nah, itu saya pernah belajar dengan beliau, ya nggak salah sekitar tahun 2009-2010 ya. Sebelum beliau meninggal itu, saya pernah belajar. Beliau itu sendiri ya, pada saat beliau berbisnis, memang luar biasa bagaimana pengaturan waktu. Beliau istirahat kurang lebih 4 jam satu hari, ya. Tapi istirahatnya yang maksimal gitu. Beliau tinggal di salah satu desa di daerah puncak sana. Nah, dia kalau tidur, dia bilang membuka pintu kamarnya jendelanya supaya udara masuk untuk supaya segar. Pada saat usia 70, beliau menemui kami di salah satu tempat beliau di Taman Wisata Matahari. Beliau menggunakan motor ATV. Usia 70 tahun. Luar biasa sehat bagaimana pengaturan waktunya. Dan itu tanpa terlambat. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul SAW dan ajaran kita Islam sendiri. Ini yang saya coba, saya secara pribadi ya, mencoba mendalami contohnya. Kenapa kita, umat muslim, khususnya laki-laki, sholat wajib itu diwajibkan di masjid. Nah, pertanyaannya, kan kita tahu nih, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu kita udah tahu. Yang jarak paling lama itu antara subuh dengan zuhur.
Tapi zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya itu jaraknya dekat-dekat. Pertanyaannya, dari zuhur sampai ke isya, apakah kita nggak bisa beraktivitas? Ya, pasti bisa. Ya, asal kita bisa mengatur waktu. Contoh seperti saya sekarang, contoh ya, yang saya alami, sering saya alami. Karena saya juga punya kegiatan di luar, selain saya di bisnis saya pribadi, saya juga punya kegiatan sosial ya, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman komunitas bisnis, ya juga mengadakan sharing-sharing ya. Biasanya rata-rata kegiatan itu dilakukan antara zuhur menjelang asar atau asar menjelang maghrib. Nah, saya dari rumah sudah men-setting saya bagaimana maksimal bisa sholatnya di masjid. Nah, perjalanan misalnya, kalau misalnya kegiatan saya tersebut adalah misalnya di suatu titik. Di suatu titik itu perlu durasi misalnya perjalanan kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Nah, seperjalanan kita ke sana ternyata udah mau masuk waktu zuhur. Nah, saya sudah memperkirakan nih. Oke, perjalanan saya 10 menit, nanti saya bisa ketemu masjid sana, saya bisa sholat sholat jemaah di sana, saya selesai sholat saya bisa langsung lanjut ke tempat pertemuan. Nah, ini sahabat pejuang usaha. Jadi nggak ada alasan saya sibuk begini, nggak bisa. Kenapa? Allah sudah memberi kita waktu yang cukup. Nah, waktu yang cukup ini akan terasa cukup kalau kita atur dengan baik, time management. Nah, jadi selain tadi konsep bisnis yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, mapping ya, CSR. Nah, kemudian ada time management, banyak lagi yang lain juga. Nah, mungkin 3 itu dulu ya akan saya share, yang saya share buat sahabat-sahabat pejuang usaha. Jadi jangan jadikan ketentuan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan kita jadikan sebagai penghambat. Tidak, insya Allah tidak akan pun. Kalau kita melaksanakannya dengan senang hati dan kita sudah mengatur waktunya, insya Allah semuanya bisa dijalani. Oke, sahabat pejuang usaha, mungkin itu yang bisa saya share, untuk sahabat semua, sahabat pejuang usaha, contoh konsep bisnis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin kalau ada teman atau sahabat pejuang usaha yang merasa bermanfaat dari konten yang saya sampaikan, bisa subscribe, like, and share, dan mungkin bisa mengajak teman-temannya. Mudah-mudahan kita bisa maju dan berkembang bersama, maju di sukses di dunia maupun di akhirat. Oke, mungkin cukup sekian untuk tema konsep bisnis Rasulullah SAW. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.